Salam saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 23. Saya memberi tema Allah yang setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap orang memiliki suatu tanggal atau suatu peristiwa yang istimewa yang dianggap penting di dalam hidupnya. Sehingga kalau mengingatnya, saudara akan mengucap syukur atau bahkan merayakannya. Sebagian orang berkesan pada tanggal ulang tahun orang yang spesial. Tanggal jadian dengan pasangannya, ada juga yang melihat peristiwa berkesan dan bersejarah dan akan diingat adalah peristiwa pertobatan. Peristiwa menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, atau ketika diteguhkan. Tapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa hari di mana mereka dilepaskan dari bahaya kecelakaan. Dan tentu masih banyak yang lain, saudara. Tentu setiap orang akan mengingat tanggal atau peristiwa yang berkesan bagi dirinya. Dan ini juga berlaku bagi bangsa Yahudi yang memiliki hari-hari raya, di mana semua itu, saudara, berasal dari peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan bangsa mereka. Sebut saja misalnya Hari Raya Paskah di bulan Abib, di mana mereka mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir pada waktu malam. Atau Hari Raya Pondok Daun, di mana mereka mengucap syukur atas hasil panen dan mengingat bagaimana dulu nenek moyang mereka menggembala di padang belantara. Dan pada hari ini, saudara, kita akan sama-sama melihat Hari Raya Purim. Hari Raya Purim dirayakan untuk mengingat bagaimana Allah menyelamatkan, melepaskan umatnya pada zaman Ester dari tangan Haman. Saudara-saudara, dalam Ester pasal 9 ayat 20, kita melihat mengenai surat yang ditulis oleh Mordekai kepada seluruh orang Yahudi di daerah Raja Ahasiweros untuk mewajibkan mereka merayakan Hari Raya Purim. Dan menariknya, pada saat Mordekai menuliskan surat untuk menetapkan tanggal 14 dan 15 bulan Adar sebagai hari yang istimewa untuk diperingati, kemungkinan besar bangsa Yahudi sudah melakukan perayaan tersebut dalam komunitas-komunitas mereka. Ini terjadi sebagai respon yang spontan dari umat Allah terhadap kemahakuasaan Tuhan dan kesetiaannya atas perjanjiannya. Dan saudara-saudara, kita telah sama-sama mengikuti bagian demi bagian, peristiwa demi peristiwa dari kitab Ester. Kita melihat bagaimana Haman berencana untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Haman membuang undi untuk menentukan hari pembinasaan orang Yahudi. Tetapi keputusan tetaplah berasal dari Tuhan, saudara. Pada hari Raya Purim, duka cita bangsa Yahudi berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari kegembiraan. Dan ini semua dilakukan oleh Allah yang mengasihi umatnya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Mordekai menuliskan suratnya supaya setiap orang Yahudi memperingati hari itu dan agar generasi berikutnya tetap bisa mengingat peristiwa ini. Bisa mengingat bagaimana mereka memiliki Allah yang memelihara mereka. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita tidak mengalami peristiwa tersebut, kita juga tidak merayakan Purim setiap tahunnya, tetapi kita tetap bisa melihat bagaimana Allah memiliki dan menyatakan rencana pembebasan manusia dari dosa-dosa yang membelenggunya. Sudah mungkin kita juga memiliki hari Purim bagi diri kita sendiri. Suatu peristiwa yang kita alami, entah itu baik atau buruk, tetapi kemudian ini bisa membuat kita mengingat penyertaan Tuhan, mengingat akan kebaikannya, dan kemudian membuat kita mengucap syukur. Hari Purim itu bisa jadi adalah hari di mana kita bertobat, atau mungkin kita mendapat kelepasan dari bahaya. Saudara, ketika kita bersyukur atas semua anugerah dan berkat Tuhan, kita akan menjadi orang yang dipenuhi dengan sukacita. Dan kita bisa terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau mau jujur, bukankah cukup sering, saudara, kita dipenuhi dengan rasa khawatir, dengan keluh kesah di dalam hidup kita. Entah itu untuk hal-hal besar, maupun untuk hal-hal yang sederhana. Bukankah, saudara, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, mulai dari hal terkecil sampai dengan anugerah terbesar, yaitu keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Saudara, mari kita mau terus mengingat Purim-Purim pribadi kita, mencoba melihat bagaimana Allah yang bekerja di dalam Purim-Purim tersebut, dan mari kita terus bersyukur kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan lain Mordekai menuliskan surat tersebut adalah untuk menetapkan karakter dari perayaan tersebut. Hari Raya Purim adalah hari di mana orang Yahudi bersuka cita dan berbahagia. Dalam perayaan ini, di ayat yang ke-22 dikatakan, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan. Namun saudara, ternyata dari antara mereka ada pula orang-orang yang tidak dapat merayakan Hari Raya Purim sebagaimana orang-orang lainnya. Mereka ini adalah orang-orang yang miskin dan kurang beruntung. Mungkin sekali mereka tidak dapat bersuka cita karena kondisi mereka yang memprihatinkan. Sehingga bagaimana mungkin mereka merayakan Purim dengan mengadakan perjamuan? Nah, saudara-saudara, mereka sama-sama menghadapi bahaya kematian. Namun mereka juga mengalami pembebasan yang sama dari Tuhan. Tidak ada perbedaan ketika mereka mengalami semuanya itu. Entah yang miskin, entah yang cukup, entah yang kaya. Namun
Apakah persamaan ini juga bisa terjadi ketika mereka merayakan Hari Raya Purim? Nah, saudara-saudara, melalui surat yang dituliskan oleh Mordekai, sekali lagi bangsa Yahudi diingatkan bahwa bukan semata-mata mereka menikmati anugerah Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Tuhan telah menyelamatkan dan melindungi mereka. Dan yang menjadi bagian mereka pada Hari Raya Purim ini adalah agar mereka memperhatikan nasib saudara-saudara mereka yang kesusahan. Ini dilakukan dengan saling menghantarkan makanan dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah kita pun dipanggil untuk menjadi orang percaya? Bukan hanya kemudian kita sendiri mendapatkan anugerah dan belas kasih Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk boleh mengasihi dan memperhatikan sesama kita. Kita dipanggil untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita memperhatikan dua hal, yaitu apa yang harus kita lakukan adalah mengingat anugerah dan kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Bahwa Allah setia pada janjinya. Dan kini saatnya kita membiarkan luapan kasih itu tercurah bagi saudara kita yang lain. Saudara-saudaraku, adakah kita telah mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan tersebut? Dan kemudian kita juga membagikannya, mengalirkannya kepada orang lain? Jika belum, kita lakukan, mari kita memulainya. Dan jika sudah kita lakukan, tulus dan teruslah melakukannya di dalam komunitas orang-orang percaya sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kiranya melalui perenungan yang singkat ini, setiap kita ketika mendengar dan belajar, kita juga siap untuk menghidupi firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali memberkati setiap kami. Kiranya kami tidak hanya mendengar dan belajar, tetapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.